Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi ketiga pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan yang pertama kita semua dan keluarga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan pembelajaran Matsama sesi ketiga pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang akan kita pelajari bersama mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, kita hari ini masuk sesi ketiga materi Matsama, yaitu materi tentang ukhuwah basyariyah, yang mana materi ini adalah sebagai materi lanjutan dari kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Guru kita Bu Reni tentang ukhuwah Islamiyah, dan tadi dilanjutkan oleh Bapak Al-Ustadz Mahmudur Rahman ukhuwah watoniyah, dan sekarang kita masuk lebih luas lagi dari yang telah disampaikan oleh Bapak Mahmudur Rahman, yaitu ukhuwah basyariyah. Kita langsung masuk ke materi, Pak Yoga. Yang Pak Mudir itu, Pak. Sabar, ini melatih kesabaran kita semua. Oh, di atas Pak Imam. Yang PDF-nya, Pak. Coba yang Arabnya, Pak. Terus slide ke-5, Pak. Slide ke-5. Yang PDF, ya betul tadi itu. Ya, PowerPoint. Yang ada. Yang coba slide ke-5 berubah, Pak. Terus bawahnya lagi. Terus bawahnya lagi. Oh, berubah, Pak. Iya, pakai flashdisk yang di Pak Romli itu. PDF-nya. Oh, itu PDF-nya ada ya? Oh, ya ada PDF-nya aja. Ya, terima kasih Pak Yoga. Anak-anak sekalian, bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah ukhuwah basyariyah. Namun sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, slide 2. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal tidak sayang. Oleh karena itu tidak ada salahnya pada saat ini Pak Guru supaya nanti lebih dekat dengan kalian, kemudian secara emosionalnya lebih dekat lagi, Pak Guru akan memperkenalkan diri. Nama Pak Guru coba dibaca, siapa namanya, Nak? Imam Turmudi, ya. Kesehariannya saya di Mendua diberi tugas untuk mengampu mapel bahasa Inggris. Mengampu
mapel fikih kelas 12 IPA IPS. Kemudian ada diberi tugas tambahan dari madrasah itu menjadi waka sarpras. Kemudian saya dilahirkan di Banyuwangi, di jauh sana, tanggal 21 Juli tahun 70. Nah, sekarang alamat Pak Guru di Situbondo ada di Jalan Diponegoro, Gang 7, belakang BCA. Timur alun-alun itu ada BCA, di timurnya ada gang. Jika nanti suatu ketika anak-anak ada keperluan, silahkan bisa langsung ke rumahnya Pak Guru atau bisa via telepon 082 331 495 400. Insya Allah dari seluruh peserta yang ada di Matsama ini ada beberapa anak yang alamatnya sama dengan Pak Guru di Paraman Selatan. Itu insya Allah ada beberapa anak. Kemudian berikutnya, mari kita bersama-sama untuk menyambut salam semangat. Jadi jika Pak Guru nanti Pak Imam mengatakan selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi, tetap semangat luar biasa. Dengan menggenggamkan tangan, mengepalkan tangan diangkat setengah badan. Pagi, tetap semangat luar biasa. Jika Pak Guru nanti mengatakan selamat pagi. Jika Pak Guru nanti mengatakan siapa kita? Untuk siswa yang putra mengatakan siswa Man 2 Situbondo, untuk putri mengatakan siswi Man 2 Situbondo. Siapa kita? Siswa Man 2 Situbondo. Siapa kita? Siswa Man 2 Situbondo. Siapa kita? Siswa Man 2 Situbondo. Kemudian jika nanti saya mengatakan, adakah semangat persatuan di hatimu? Ada. Dan seterusnya sampai nanti Man 2 Situbondo madrasah hebat bermartabat. Jadi yang warna apa? Urin ya. Yang warna urin ini adalah anak-anak, yang warna biru Pak Guru. Siap, coba tangannya diangkat semuanya. Tangannya diangkat, menggenggam. Ya, gini. Dicoba dulu. Audionya dihidupkan. Semuanya audionya dihidupkan. Biar semangat. Dicoba dulu ya. Siap? Coba tangannya menggenggam setengah badan semuanya. Ya, sip. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Jadi anak-anak yang menjawab pagi tetap semangat luar biasa. Yuk, dari pertama ya. Selamat pagi. Pak Guru enggak dengar ini. Oh, sudah di slide ya. Ya sudah mengikuti saya ya. Ayo dicoba utuh ya. Ayo. Selamat pagi. Tetap semangat luar biasa. Aduh, tangannya ada di bawah. Pagi. Mungkin belum sarapan ya. Ayo, lebih semangat lagi. Ayo. Selamat pagi. Luar biasa. Siapa kita? Siswa Man 2 Situbondo. Siapa kita? Siswa Man 2 Situbondo. Siapa kita? Siswa Man 2 Situbondo. Adakah semangat persatuan di hatimu? Ada. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Bisakah Anda hidup rukun di Man 2? Bisa. Man 2 Situbondo, madrasah hebat bermartabat. Terima kasih. Itu nanti bisa dilakukan berulang-ulang setiap ada pergantian sesi di Matsama ini. Langsung kita masuk materi anak-anak. Pengertian ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini terdiri dari dua makna secara bahasa dan makna secara istilah. Makna secara bahasa
terdiri dari dua kata. Pengertian ukhuwah basyariyah ini ada dua kata, satu kata ukhuwah dan kata basyariyah. Tadi dan kemarin sudah disampaikan ukhuwah itu artinya apa? Persaudaraan. Terus persaudaraan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mautur Rahman, persaudaraan. Kemarin disampaikan oleh Bu Reni, persaudaraan. Basyariyah itu berasal dari kata basyar, manusia. Basyariyah, kemanusiaan. Jadi yang akan kita bahas pada saat ini adalah persaudaraan kemanusiaan. Dalam cakupan yang lebih luas dari yang telah disampaikan oleh Bu Reni dan Bapak Mahmudur Rahman. Sementara arti ukhuwah basyariyah menurut istilah adalah persaudaraan manusiaan yang bersifat universal. Artinya sifat universal ini tidak ada batasan-batasan. Tidak dibatasi agama, tidak dibatasi jenis kelamin, tidak dibatasi warna kulit, tidak dibatasi suku, tidak dibatasi ras, tidak dibatasi bahasa, dan juga tidak dibatasi budaya. Jadi semua manusia itu berasal dari satu, yaitu Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Oleh karena itu kita semua adalah satu, sama-sama makhluknya, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa ada batasan. Laki-laki dengan perempuan sama. Yang warna kulit hitam, putih, sawo mateng, bahkan yang hitamnya hitam pekat, ada anak. Oh, enggak ada, insya Allah enggak ada. Enggak ada. Yang banyak kuning langsat atau sawo mateng. Ada yang hitam tapi hitamnya hitam manggis. Tetap walaupun hitam manis. Yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik. Atau hitam anggur. Kalau beli anggur mesti yang dipilih yang hitam. Karena apa? Cenderung manis. Nah, itu. Ya, lanjut. Coba keragaman universal yang ada di Indonesia ini anak-anak, itu jenis agamanya saja yang ada di Indonesia ini ada 6. Coba sebutkan agama apa saja yang resmi sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. 1, Islam. 2, Kristen, Katolik. Kemudian 3, Protestan. Kemudian yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Ada lagi agama yang diresmikan pada era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu Konghucu. Jadi ada 6. Dari agama saja di Indonesia ini ada 6. Ada 6. Kemudian etnisnya itu banyak sekali. Sampai di Indonesia itu ada 300 etnis. Coba bayangkan kalau masing-masing etnis ini mengedepankan egonya sendiri, akan tidak bisa disatukan. Berapa banyak etnis, ada Cina, ada Arab, ada India. Yang di Aceh saja itu, maka Aceh itu konon singkatan. A, itu masyarakat yang dari Arab. C, Cina. Aceh. E, India. Apa? Masuk India. Eropa. Yang satunya lagi India. Jadi makanya anak-anak Hindustan, India. Makanya anak-anak yang Aceh, yang perempuan hidungnya seperti Arab, kulitnya putih seperti Cina. Jadi bagus itu, orangnya tinggi seperti orang Eropa. Mapan itu di Aceh. Kemudian sukunya ada berapa suku yang ada di Indonesia? Ada 1340. Banyak sekali. Suku yang terbanyak di dunia ini Indonesia. Belum pulaunya, ada berapa pulau. Masing-masing pulau ada sukunya. Bahasanya, berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Ada 718 bahasa. Yang di Jawa saja, ada ngapak, ada bahasa using, ada bahasa halus, ada macam-macam. Belum yang di Madura, ada yang di Bali, ada yang di Batak, macam-macam. Nah, dari sekian banyak
keragaman yang ada di Indonesia ini kita diikat dalam satu ikatan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makanya kita bahas di Ukhuwah Basyariah ini. Jadi agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, etnisnya macam-macam, bahasanya macam-macam, itu semua dirangkum, dijadikan satu, dihimpun, disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selanjutnya ya, Pak Yoga. Dasar hukum ukhuwah basyariah ini ada dua, dasar secara nakli dan akli. Naklinya ada dalam Al-Quran hadis, nanti berikut ini akan kita sampaikan. Al-Quran khususnya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan 10 dan ada hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dasar aklinya itu ada landasan ideal Pancasila dalam terutama sila yang ketiga. Gimana nak sila yang ketiga nak? Pancasila 1, 2, 3 apa? Wah bagus, persatuan Indonesia. Dari berbagai macam tadi itu kita diikat menjadi satu, persatuan Indonesia. Kemudian ada landasan konstitusionalnya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 30 ayat 1. Di dalam pasal 30 ayat 1 ini bahwa setiap warga negara yang beragam-ragam tadi itu ada laki-laki, ada perempuan, kulit hitam, kulit putih, sawo mateng, kemudian yang bahasanya macam-macam, itu semua punya tanggung jawab yang sama. Apa bentuk tanggung jawabnya? Wajib di dalam berusaha menjaga kesatuan Indonesia. Ya, lanjut. Ini yang telah disampaikan Pak Guru tadi, bahwa dasar hukum secara nakli, ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, mari kita baca bersama-sama. Ikuti Pak Guru, kemudian dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ini ayat 13 surat Al-Hujurat. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Nah, kemudian hadisnya, hadis datangnya dari sahabat Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi ini bisa kamu baca berulang-ulang di rumah. Pak Guru akan memberikan makna dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kamu semua diciptakan oleh Allah min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, dari golongan laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan asal usul kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Waja'alnakum, dari dua laki-laki dan perempuan ini, kemudian waja'alnakum, Allah menjadikan kamu semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku. Banyak ragamnya. Sangat luas sekali cakupannya. Ayat ini adalah bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Situbondo, bukan hanya di Mandua, akan tetapi ini adalah manusia pada umumnya tanpa batas. Untuk apa Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini? Lita'arufu. Ini kuncinya. Lita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, untuk saling memahami. Inna akramakum, karena sesungguhnya dari berbagai macam jenis, bentuk, ragam, suku, bahasa, ras tadi itu, yang paling mulia di sisi Allah itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah,
atqakum adalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha yang mengetahui sesuatu yang sangat detail. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, sesungguhnya orang mukmin ikhwatun, bersaudara. Tadi ikhwah, ukhuwah Islamiyah. Ikhwatun, bersaudara. Jadi ini anak-anak, kemudian maknanya tadi ini, yang berikutnya ini, yang tadi itu, ini Pak, bawahnya Pak, ya. Jadi ini nanti kalian akan di-share materi ini, nanti kalian akan memahami jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang jelas, yang kurang paham, silahkan nanti Jabri langsung menghubungi WA-nya Pak Guru. Ini sebetulnya sangat banyak sekali. Yang intinya di bawahnya Pak Yoga. Intinya ini, ya. Sedikit, jadi makna uhuwah yang sebenarnya dalam kehidupan kita real sehari-hari, yang pertama adalah semua manusia derajatnya di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan adalah derajat kualitas keimanan dan ketakwaannya saja. Kemudian Allah tidak ada perbedaan antara satu suku dan suku yang lain, sama. Semuanya sama. Tidak juga ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki bersama. Boleh kalian tetap berkompetisi, tapi kompetisinya adalah positif. Bersaing positif. Katanya Pak Ahmad tadi, fastabiqul khairat. Nanti di sekolah laki-laki dan perempuan boleh saling bersaing di dalam kebajikan, di dalam ibadahnya, di dalam belajarnya, meraih prestasinya, boleh bersaing. Bukan berarti laki-laki harus di atasnya perempuan, enggak, bersaing. Kemudian berikutnya, tidak ada perbedaan warna kulit. Yang warna kulitnya agak hitam tidak boleh minder, yang warna kulitnya agak merasa putih tidak boleh sombong, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan ras, etnis dan golongan, tidak ada. Tidak ada perbedaan status sosial. Yang membedakan adalah kualitas iman dan ketakwaan serta akhlaknya. Terakhir, tujuan kita mempelajari tentang ukhuwah basyariah ini, satu, kita akan tercipta suasana kedamaian, satu dengan yang lain saling damai, terjadi persatuan dan kesatuan. Kalau kita sendirian untuk menyelesaikan sesuatu, pokoknya kita menyapunya pakai satu lidi, yang disapu satu halaman, kira-kira cepat selesai apa enggak? Sudah satu tidak cepat selesai, memakan waktu, memakan tenaga. Akan tapi kalau lidi itu disatukan, ada beberapa lidi kemudian dikumpulkan jadi diikat dalam satu kesatuan menjadi sapu, itu akan lebih bersih, lebih cepat, tidak menguras tenaga dan waktu. Kita diikat dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita sudah ukhuwah basyariah, kita akan menjadi satu. Di mana nanti seperti itu, bersatu. Kemudian dari ini akan tercipta suasana ketentraman. Kita hidup belajar di mana akan nyaman. Tidak ada yang narget, tidak ada yang saling mengolok-olok, tidak ada yang saling mengecilkan, tidak ada yang seterusnya. Kita hidup dengan penuh ketentraman. Kemudian selanjutnya kita hidup makmur. Karena apa? Semua kita bersatu, bersama-sama bersaing dalam kebaikan, dan juga kita menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh ibu kita tadi itu, Bu Yayu, istiqomah dalam ibadah, unggul dalam prestasi. Isinya ke sana. Kemudian terjadi kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah target yang terakhir supaya kita hidup di dunia, di lingkungan sekolah, di masyarakat, di keluarga kita menjadi orang yang rukun, damai, tentram, bersatu. Terakhir tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, terakhir Pak Yoga. Ini nanti kamu termasuk studi kasus ini menjadi satu tugas dari kalian. Bagaimana sikap Anda jika tetangga kalian, jika tetangga kita yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda etnis, suku, mereka orang yang sangat membutuhkan kita. Kita sikapnya bagaimana? Kira-kira. Oh enggak, jangan dibantu mereka. Dia adalah
tidak golongan kita, tidak suku kita, dia tidak beragama sama agama ya Allah. Nanti ini kamu yang jawab di tugas. Ada, nanti tolong dijawab di tugas. Ini setelah ini akan dibagikan oleh Pak Yoga. Yuk terakhir. Terakhir, ini tugasnya, enggak, tugasnya Pak. Ini tugasnya anak-anak yang lingkaran, yaitu ya tugasnya ada 3 ya. Yang pertama, silahkan materi yang akan dibagi nanti dirangkum. Kemudian yang kedua, terjemahkan surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 13. Terakhir, berilah tanggapan studi kasus di slide berapa? Slide nomor 11. Nah, slide 11 nanti ditanggapi menjadi tugas kalian. Dan yang terakhir, ini ada kata-kata bijak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat merubah dunia. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kepayahan, tantangan, kesabaran dan air mata. Mudah-mudahan ini menginspirasi dari kalian. Dan yang terakhir, sebelum Pak Guru mengakhiri jumpa kali ini, mari kita tetap semangat ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dilindungi dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.